Dari hasil otopsi, polisi pun bergerak cepat untuk mengungkap kasus pembunuhan itu. Namun usaha polisi sia-sia. Warga di sekitar. Rupanya tersungkurnya Gunawan tak membuat Ferry iba. Masuknya ia ke dalam rumah ternyata untuk mencari senjata pamungkas, selain balok kayu yang ternyata tak berhasil membuat Gunawan roboh. Dan tak berapa lama kemudian, Ferry kembali keluar rumah dengan golok dan pisau terhunus. Melihat keadaan semakin panas, Sabdo dan Kopras berusaha menghalangi langkah Ferry yang hendak mengejar Gunawan. Namun sayang, tindakan itu tak berhasil. Ancaman Ferry terhadapnya membuat nyali Sabdo dan Kopras ciut, dan mereka pun membiarkan Ferry berlari mengejar Gunawan. Sempoyongan akibat mabuk dan hantaman balok membuat Gunawan tak bisa berlari cepat. Dengan mudah Ferry akhirnya berhasil mengejar Gunawan dan langsung menyerangnya. Ditusuk 4 kali, terus dipukul lagi pakai balok, terus ditinggalin. Malam yang telah larut membuat Ferry leluasa menuntaskan dendamnya pada Gunawan. Tanpa rasa bersalah, ia memanggil Kopras untuk membantunya menyingkirkan mayat Gunawan. Mas Kopras di pembunuhan ini sebagai apa sih? Cuma ikut buang mayat. Untuk buang mayat, ceritanya? Dengan motor, Ferry dan Kopras membawa mayat Gunawan. Namun mereka tak kunjung menemukan tempat yang cocok untuk membuang mayat Gunawan. Akhirnya Ferry memutuskan untuk membuang mayat Gunawan di kompleks kuburan Cina di daerah Sakukenten, Palembang. Meski hanya berjarak kurang dari 1 kilometer dari rumah Ferry, ia yakin perbuatannya tak akan terungkap. Namun bangkai tetaplah bangkai, baunya pasti akan tercium. 4 hari setelah tewasnya Gunawan, seorang penduduk yang kebetulan melintas di pekuburan Cina mencium bau busuk. Meski datang dari pekuburan warga, ia yakin bahwa bau itu bukan berasal dari mayat yang telah dikuburkan. Akhirnya dugaan mereka terjawab dengan ditemukannya mayat seorang lelaki dengan kondisi yang mengenaskan. Diperkirakan mayat itu sudah 3 sampai 5 hari lah, karena sudah ditumbuhin belatung-belatung dan lain sebagainya itu. Ini sudah tidak teridentifikasi lagi itu mayat siapa. Jadi ciri-ciri yang bisa kita dapat di situ adalah hanya tato-tato saja dari sekujur tubuhnya. Dari hasil otopsi, polisi pun bergerak cepat untuk mengungkap kasus pembunuhan itu. Namun usaha polisi sia-sia. Warga di sekitar memilih bungkam, hingga polisi tak berhasil mengungkap kasus ini. Namun usaha polisi tak berhenti. Keadaan itu justru membuat polisi yakin bahwa pelakunya adalah warga sekitar pekuburan. Akhirnya pihak Poltabes menemukan cara untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Dari SMS online yang dibuka oleh Kapoltabes kita, mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan namanya, bahwa dia mengetahui tentang kejadian tersebut. Gayung bersambung, sebuah SMS yang diterima membuat pihak Poltabes Palembang mengetahui bahwa Ferry lah pelaku pembunuhan terhadap Gunawan.